Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian yang sudah sering banget nonton nih, setia nonton Joy Online Service. Nah, welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Surabaya, Palangka, dan kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita memulai firman Tuhan, praise and worship, yuk kita mau yel-yel dulu. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk, semuanya yang duduk di rumah, yuk kita teman-teman semangat yuk. Kita mau yel-yel dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih meriah ya, yang lebih semangat yuk semuanya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari menyanyi bersama yuk. Mari semuanya bertepuk tangan. Bersandar padamu, sungai biru kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu yang buka jalan, yang buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh, yang buka jalan, yang tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Mari semuanya nyanyikan. Bersandar padamu, Sungai di gurun kau adakan, sungai biru kau adakan, tembok pun runtuh. tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, Bukan kuatku, tapi kekuatanmu yang bukan jalan, penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh, yang bukan jalan, yang tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersama-sama nyanyikan. Yang buka jalan, penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Yang buka jalan, yang tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Terasa luar biasa. Masih semangat semuanya. Mari bersama kita gerakan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Bersama dengan mengatakan kita, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yes God, kami percaya segala perkara dalam tangan Tuhan. Bersama katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. yes. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Suara-suara luar biasa. Nah, kali ini kita mau main games dulu yuk. Kita mau main games namanya racing. Racingnya ini bukan lomba lari atau lomba jalan, tapi kita mau engklek kalau bahasa Jawanya. Nah, kita sudah siap teman-teman di sana. Nanti 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Siapa yang paling cepat itu yang menang. Oke, jadi engklek itu 1 kaki kayak gini. Terserah kaki kanan atau kaki kiri. Oke, siap semuanya? Oke, siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Yo. Balik lagi. Oke, pemenangnya adalah Cindy. Jadi pemenangnya adalah Cindy yang memenangkan racing ini. Oke. Hai semuanya.
Oke, jumpa lagi ya once again di tahun 2021 ini dengan tema kita yang masih sama, yaitu Adventure with God to be Awesome Kids. Oke, kita mau ketikan sama-sama, kita mau katakan sama-sama dengan suara yang keras dan penuh dengan semangat, Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, di minggu ini Missnya punya pertanyaan nih, have question for you. What is kindness? What is kindness? Has anybody or anyone ever been kind to you? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Apa itu Miss artinya? Gitu ya. Apa sih itu kebaikan? Pernah nggak ada seseorang atau siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian? Apa sih kebaikan itu? Misalnya ini ya, misalnya Missnya kasih contoh. Misalnya Missnya nolongin temen yang habis jatuh, itu misalnya itu ya, itu kebaikan. Atau misalnya Missnya kasih makan orang-orang yang nggak bisa makan, misalnya mungkin kayak orang-orang miskin ya, orang-orang yang di pinggir jalan yang mereka nggak bisa beli makanan, Missnya kasih makan. Atau misalnya Missnya yang simpel aja deh di rumah, misalnya gitu, nolongin papa mama gitu ya, bantuin papa mama mungkin bersih-bersih rumah, entah mungkin cuci piring, atau nolongin adik gitu ya, adik yang lagi kesusahan belajar. Itu juga adalah salah satu contoh kebaikan. Itu contoh kebaikan yang simple ya. Tapi Miss, sekarang ini kan lagi pandemi nih, lagi COVID, gimana kita mau berbuat kebaikan ya kan? Kalau kita keluar ke jalanan aja nggak boleh, kita keluar rumah aja nggak boleh. Easy ya, simple things yang bisa kita lakukan di hari-hari ini itu adalah dengan our words atau kata-kata. Ya, kita bisa memberikan kata-kata kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, entah melalui WhatsApp, Line chat, atau mungkin Snapchat, atau mungkin TikTok, atau mungkin sosial media kita. Apapun yang bisa istilahnya menyebarkan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar, yaitu I want to be kind to others. Kita mau ngomong sama-sama ya, kita mau ucapkan bareng-bareng, kita mau juga ketikan sama-sama I want to be kind to others. Jadi kita mau berbuat kebaikan kepada orang di sekitar kita. Karena itu ceritanya hari ini tuh adalah cerita tentang kebaikan Raja Daud. Ya, Raja Daud itu bukan raja yang perfect, yang istilahnya sempurna, dia itu nggak ada cacatnya, nggak juga. Tapi hari ini dia mau menunjukkan kepada kita sebuah contoh kebaikan. Ya, jadi suatu hari Raja Daud itu sedang istilahnya dia itu berpikir, dia itu memikirkan mungkin entah malam untuknya dia memikirkan tentang temannya Yonatan ya. Raja Daud itu punya seorang sahabat ya, his best friend ya, sangat best friend sekali, yaitu namanya Yonatan. Siapakah Yonatan itu? Yonatan itu ternyata Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul ya, dari raja yang sebelumnya Raja Daud yang mau membunuh Raja Daud. Wah, itu adalah best friend-nya Daud. Dan ketika dia memikirkan tentang Yonatan, terus dia tanya ya kepada salah satu pegawainya, dia tanya, ada nggak sih gitu ya keturunan Yonatan yang masih hidup? Mungkin entah anaknya atau siapapun yang masih hidup. Jadi karena pada waktu Saul istilahnya Saul nggak jadi raja lagi ya, pada waktu itu ada peperangan yang begitu hebat sampai akhirnya membunuh semua keluarga Saul tanpa terkecuali. Tapi ternyata ada satu anak Yonatan yang masih selamat. Jadi ketika Daud bertanya kepada pegawainya, kayaknya jawab, ada nih Pak Raja Daud ya, satu anak Yonatan yang masih hidup. Jadi pada waktu kekacauan di istana terjadi, ada seorang pelayan yang bernama Siba, dia menggendong anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Oke, namanya susah, jadi kita mau katakan sama-sama ya, mungkin buat yang gede bisa ngetik juga, yang nggak mau ngomong boleh. Mephiboset. Jadi Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan. Dia itu dibawa lari oleh pelayannya yang bernama Siba, yang namanya terjadi kekacauan, bawa lari nggak mungkin pelan-pelan gini, tapi lari cepet-cepet. Jadi dia pokoknya diselamatkan. Dan ketika dia berlari, si Mephiboset ini jatuh ya, karena dia masih kecil, dia jatuh dan akhirnya terjadilah sesuatu hal yang sangat nggak menyenangkan, yaitu kaki Mephiboset ini pincang ya. Makanya tadi ketika kita main games
kita main gamesnya engkle ya. Kalau orang pincang, ya sorry itu sih, orang yang istilahnya kakinya nggak sempurna, dia nggak bisa jalan dengan seperti orang yang normal ya, dia nggak bisa jalan begini, dia harus entah pakai tongkat, dan jalannya nggak segampang kayak kita gini, jalannya harus benar-benar berhati-hati ya, dia harus jalan pelan-pelan, nggak bisa jalan dengan nyaman itu ya. Jadi singkat cerita pokoknya intinya Mephibosheth itu pincang dan dia masih hidup. Lalu Daud bilang, waduh kalau gitu gini aja, panggil Mephibosheth ke istana ya, aku mau menemui Mephibosheth. Dipanggillah ya si Mephibosheth. Mungkin Mephibosheth ketika dipanggil dia bingung, wah duh aku mau diapakan nih sama Raja Daud, karena kan Raja Saul ya istilahnya kakeknya Mephibosheth ini kan musuhnya dia. Waduh mau diapakan nih, tapi nggak bisa ya, harus nurut karena di zaman itu raja itu penguasa, jadi semua harus dikasih tahu sama raja harus nurut. Akhirnya Mephibosheth datang, dan ketika Mephibosheth datang ini yang dilakukan sama Daud. Dia istilahnya dia menyambut Mephibosheth itu seperti anaknya sendiri ya, karena dia sangat-sangat menyayangi Yonatan sahabatnya, dan dia menyambut Mephibosheth itu dengan baik. Dan bahkan yang dikatakan kepada pelayannya ya, Siba tadi itu yang masih hidup juga, dia dikasih tahu kamu harus mengerjakan semua hasil istilahnya miliknya Raja Saul ya, semua tanahnya, pokoknya kekayaannya Raja Saul itu semuanya dikasihkan kepada Mephibosheth tanpa dikurangi, dan harus dikerjakan oleh pelayannya ini, dan semuanya harus untuk kenyamanan dari tuannya yaitu Mephibosheth. Dan selain itu Mephibosheth juga harus tinggal di Yerusalem. Karena apa? Setiap hari Daud mau makan bersama dengan Mephibosheth. Jadi itu adalah kebaikan yang Daud lakukan. Kok bisa baik nih? Ya gini, karena gini, Yonatan itu sahabatnya sudah meninggal ya, sudah nggak ada, dan istilahnya Daud nggak punya hal yang harus dilakukan untuk melakukan itu, jadi ya nggak penting banget gitu loh. Yang bisa Daud lakukan adalah gini, karena dia ini adalah keturunan raja yang terdahulu, dia bisa berbuat jahat, tapi ini yang dilakukan Daud, dia berbuat kebaikan, bahkan dia menyambut Mephibosheth itu seperti anaknya sendiri, dan juga dia mengajak Mephibosheth yang nggak sempurna ini tadi untuk duduk makan bersama dia di istana raja. Itu kebaikan yang dilakukan Raja Daud. Dan ini adalah salah satu contoh ya yang bisa kita gunakan ya. Mungkin kita sekarang nggak bisa nih ya ngajak orang makan di rumah kita, tapi at least kita bisa melakukan itu tadi seperti yang Miss bilang di awal, kita bisa menyebarkan kata-kata kebaikan. Dan selain itu kita juga bisa gini ya, nggak mungkin misalnya di sekolah atau dalam kondisi apapun, kalau nanti seandainya kita udah ketemu sama teman kita, ada teman kita yang nggak sempurna, mungkin nggak sampai pincang, tapi punya kekurangan yang cukup mencolok. Kita bukan jadi orang yang mengejek atau membuli teman kita, tapi kita mau berbuat kebaikan juga kepada mereka. Istilahnya kita nggak pandang siapa yang kita buat kebaik, kita kasih kebaikan. Nggak pilih-pilih, oh ini yang cantik, oh ini yang ganteng, oh ini yang rambutnya bagus. Tapi kita benar-benar berbuat kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini Missnya bawa ini nih. Oke, ini ada yang tahu ini apa? Ini adalah, ya kalau dilempar, misalnya nih ya, tak lempar ke situ, ya, nggak apa-apa, nggak ada bunyinya ya. Tapi kalau ini nih, seandainya dilempar, nggak berani ya, nanti bisa rusak kameranya ya. Jadi hari ini Missnya bawa ini batu, dan yang satunya adalah spons. Kira-kira kalau dilemparkan ke teman kita atau ke orang atau ke diri kita sendiri, mana yang lebih sakit? Batu atau spons ya? Kalau spons sih ya saya berani aja nih lempar gini ya Missnya ya, lempar spons. Tapi kalau seandainya batu, nggak berani deh ya. Kira-kira mana yang lebih sakit? Ya pastinya gampangnya jawabannya adalah batu ya. Ketika batu ini dilemparkan, batu ini akan memberikan efek yang pastinya bisa kayak benjol gitu ya, mungkin biru-biru. Apa sih hubungannya Miss sama kebaikan? Gini, sama juga dengan kata-kata kita ya. Kata-kata kita juga bisa menyakitkan, tapi juga bisa menyebarkan kebaikan ya. Kita juga bisa lembut seperti spons ini kata-katanya, atau kata-kata kita bisa keras seperti batu. Misalnya ini ya, kita post di sosial media, saya punya seorang teman yang sangat jahat gitu. Kira-kira itu menyakiti nggak ke teman kita yang dikatakan gitu? Pasti ya, pasti lebih menyakitkan. Tapi kalau seandainya teman kita yang
entah kita suka atau nggak suka, tapi kita ngomong, temanku ini loh baik banget gitu ya. Tentunya itu seperti ini, spon ini ya. Dia menyebarkan kebaikan dan kata-kata kita itu lembut. Atau mungkin ketika kita ditolong atau kita melakukan sesuatu, kita minta tolong dong mbak gitu ya, tolong dong mam, tolong dong dad, itu adalah kata-kata kebaikan. Kalau daripada kita ngomong gini, ambilin po gitu ya, atau mungkin kita bilang gimana sih disuruh ngambil aja nggak ngerti, itu kata-kata yang lebih menyakitkan. Atau ketika kita dikasih sesuatu, kita ucapkan thank you mom, thank you grandpa, mungkin thank you grandma, tanpa harus disuruh-suruh dulu. Daripada kita dikasih barang terus kita gini, oke, thank you gitu ya, mukanya kayak niat gitu. Tapi ketika kita menyebarkan kata-kata kebaikan, itu juga adalah salah satu cara kita bisa berbuat baik kepada sekitar kita. Oke, kita mau katakan sama-sama super kebenaran kita hari ini, supaya kita semua ini di momen-momen yang seperti ini kita nggak menyebarkan hal-hal yang kurang baik, tapi kita mau menyebarkan kebaikan sama-sama. I want to be kind to others. Kita mau ucapkan bareng-bareng, kita mau ketikkan sama-sama, kita mau ucapkan dengan suara yang keras. Nggak boleh lupa, I want to be kind to others. Nah, kita kan tadi sudah dengar firman Tuhannya hari ini. Jadi super kebenarannya hari ini adalah I want to be kind to others. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. I want to be kind to others. Nah, ayat penuntunnya hari ini diambil dari 2 Samuel 9 or 2 Samuel 9. Dan ayat hafalannya hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32a. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Or Ephesians 4 verse 32a. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another. Oke, jadi kita sudah selesai nonton Joy Online Service hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau Engkau sudah sempatkan kami untuk bisa nonton Joy Online Service. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mengajarkan kami supaya kami tetap berbaik hati kepada teman-teman kami, tidak membeda-bedakan. Kami mau serahkan sekolah kami, semuanya kesehatan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini kita sudah selesai Joy Online Service hari ini. Jangan lupa di like videonya dan di share ke teman-teman ya. See you next week.